melakukan kegiatan hari ini, sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena sepertinya kalian belum ada yang kenal dengan Ibu kan? Atau pernah bertemu dengan Ibu sebelumnya? Belum. Karena itu sekarang Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Fathia Latifah, Ibu dari Universitas UIN Antasari Banjarmasin, dari Prodi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam. Nah, di sini kita akan membahas sebuah materi. Nah, sebelum kita memasuki kepada materi, alangkah lebih baiknya kalau kita memulai kegiatan kita pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan dari kegiatan kita kali ini. Judul atau materi kita pada pagi ini yaitu bagaimana mengatasi rasa malas. Nah, apa sih tujuan dari kegiatan ini? Yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi penyebab dari rasa malas belajar. Kemudian, menghilangkan atau dapat mengurangi rasa malas dalam belajar. Dan yang ketiga, yaitu agar kita dapat menyadari betapa pentingnya belajar. Nah, kita akan mulai memasuki kepada materi tentang menghilangkan rasa malas dalam belajar ini. Di sini kalian pasti pernah dong ngalamin yang namanya malas belajar. Pernah, Bu. Pernah atau sering? Sering. Nah, biasanya kalau kalian lagi malas belajar itu apa sih penyebabnya? Main HP. Game, apalagi? Ngantuk, Bu. Ngantuk. Miftah? Main HP juga. Jadi gadget termasuk salah satu pengaruh besar ya untuk anak-anak milenial sekarang. Nah, rasa malas tersendiri adalah perilaku yang hampir semua orang memilikinya. Rasa malas banyak ditemukan di kalangan para siswa. Sebagai penerus bangsa, siswa harus lebih giat lagi untuk mencari ilmu. Nah, karena itu kita sampaikan materi ini untuk mengantisipasi hal tersebut agar kita menjadi siswa-siswi yang lebih produktif untuk kedepannya. Nah, di sini ada ciri-ciri dari sifat orang malas. Kira-kira orang malas itu tuh gimana sih ciri-cirinya? Kenapa? Nah, menunda-nunda pekerjaan. Kemudian ada lagi yang mau mengutarakan pendapatnya? Menyepelekan sesuatu. Iya, benar, menyepelekan sesuatu. Kemudian, nah itu salah satu ciri-ciri orang malas. Kemudian di sini Ibu ingin menambahkan orang yang malas atau sering menunda-nunda sesuatu biasanya pertama kurangnya motivasi. Jadi untuk dia melakukan suatu kegiatan atau melaksanakan yang namanya itu belajar, dia memiliki kekurangan motivasi atau dia itu minat di dalam dirinya itu masih kurang gitu, sehingga dia tuh terjadilah sebuah rasa malas di dalam dirinya. Kemudian suka menunda-nunda pekerjaan seperti yang disampaikan siapa tadi? Nah, yang disampaikan ini. Kemudian berada dalam lingkungan orang-orang yang malas. Nah, pasti kalian tahu dong, kalau misalnya kita tuh suka terikut kepada circle pertemanan kita, di mana teman kita sedikit banyak akan mempengaruhi kita. Benar atau tidak? Benar. Nah, kalian merasakannya dong ya. Nah, kemudian ada sering begadang dengan tujuan-tujuan yang tidak jelas. Siapa yang suka begadang di sini? Ayo. Ini. Pasti kalian suka begadang main HP gitu kan ya? Nah, biasanya begadang selain main HP, kalian ngapain sih? Nonton TV. Kemudian ada lagi kegiatan yang biasa kalian lakukan saat begadang. Ngerumpi sama temen, Bu. Merujaah gitu kan, semua tahu kan? Ngerumpi. Nah, hal-hal seperti itu yang dinilai kurang bermanfaat itu alangkah lebih baik apabila dikurangi. Nah, ini salah satu penyebab kenapa kita menjadi lebih malas, karena selain daripada rasa yang timbul memang kita menjadi malas, hal ini terjadi karena secara fisik kita juga menjadi kurang fit. Dari kita begadang, kita menjadi saat bangun kurang teratur, kurang segar. Nah, itu menyebabkan kita jadi malas untuk memulai aktivitas. Kemudian
suka meremehkan pekerjaan. Nah, siapa tadi yang menyampaikan? Ada kan yang menyampaikan? Benar, ini salah satu alasan orang menjadi malas karena dia jadinya nanti masih bisa dikerjakan, ini gampang masih bisa nanti, seperti itu. Kemudian kita akan membahas bagaimana mencegah rasa malas dalam belajar. Sebelum kita bahas secara teori yang ingin Ibu sampaikan, Ibu mau tahu dulu, kalian saat merasa malas, kan tadi kalian pernah tuh mengalami malas. Nah, motivasi atau acuan kalian supaya dapat mengerjakan sesuatu itu apa sih? Harus ada hadiahnya. Ada reward ya, reward setelah mengerjakan tugas. Kemudian Aja sih Bu. ya, menghadiahkan untuk diri sendiri ya, menyenangkan diri sendiri setelah lelah berpikir, lelah bekerja. Nah, di sini kita akan membahas beberapa cara untuk mencegah rasa malas. Yang pertama, memiliki tujuan yang spesifik atas apa yang akan dilakukan. Nah, misalnya kalian mengerjakan sesuatu itu tuh ada target gitu. Kalian itu mengerjakan tugas untuk apa sih? Untuk memenuhi nilai, untuk mendapatkan nilai yang lebih memuaskan. Kemudian apa lagi kira-kira? Tujuan yang ingin kalian capai, naik kelas. Kemudian nah, pasti ada tingkatan-tingkatan tujuan yang ingin kalian capai. Nah, apabila kalian memiliki tujuan, kalian akan lebih termotivasi untuk melaksanakan apa yang ingin kalian lakukan atau tugas-tugas, dan juga belajar untuk menimba ilmu lebih agar kalian dapat mencapai tujuan tadi. Kemudian ubah pandangan. Nah, di sini ada dengan melakukan, mengubah kata saya harus dengan kata saya ingin. Nah, jadi itu salah satu contoh ya. Jadi kayak saya harus itu kan kayak terkesan untuk memaksakan. Nah, kalau saya ingin gitu, itu tuh memang pure, memang keinginan kalian. Nah, insya Allah dengan seperti itu, dengan pola pikir kalian yang lebih positif dalam mengerjakan sesuatu tuh jadi kayak lebih enjoy gitu loh, ya kan? Nah, kemudian belajar secara berkelompok. Kalian di sini tipe yang mana? Lebih suka belajar sendiri atau berkelompok? Sendiri. Tidak masalah, memang tipe-tipe belajar seorang anak itu berbeda-beda. Ada yang suka belajar sendiri, lebih fokus. Ada yang suka belajar berkelompok, bisa bertukar pikiran, lebih membuka pikiran. Kalau Ibu sendiri termasuk tipe yang suka belajar kelompok sih, tapi kadang bisa juga individu, tergantung situasi gitu. Nah, apabila kalian yang suka belajar sendiri nih, mungkin merasa bosan atau mulai susah untuk memecahkan sesuatu, kalian bisa mencoba dengan belajar kelompok. Dengan adanya jokes, kalian mungkin bisa lebih rileks dalam belajar. Kemudian jangan menunda-nunda tugas. Nah, tadi kan di atas ada tuh sifat-sifat orang malas. Di sini caranya juga dengan jangan menunda-nunda tugas. Jadi ya. Nah, jadi di sini kalian bisa melakukan dari tugas yang kalian rasa paling mudah dengan mengerjakan tugas yang dirasa paling awal-awal dikumpul, seperti itu. Intinya kalian mendahulukan sesuatu yang urgent, jadi tugas-tugas kalian bisa lebih tertata seperti itu. Kemudian motivasi diri sendiri. Dengan memotivasi diri sendiri, kalian tentunya akan lebih memiliki minat dan semangat lebih untuk belajar. Karena kalian pasti tahu dong, sebesar apapun dukungan dari luar, dukungan terbesar itu berasal dari Diri sendiri. diri sendiri. Sekuat apapun orang lain mendorong, kalau tidak ada keinginan besar dari diri sendiri, maka itu akan menjadi sia-sia gitu, nothing. Dari kita sendiri dulu yang memulai, baru lingkungan dari luar ataupun faktor faktor eksternalnya akan ikut mendukung hal tersebut. Terima kasih Eka. Kemudian buat target. Nah, di sini kalian bisa membuat target sesuai kemampuan kalian. Dengan adanya target, pasti akan berusaha mencapai target tersebut. Entah itu kalian taruh di dalam handphone, kalian tandai setiap tugas-tugas yang sudah kalian penuhi targetnya. Nah, dengan list-list tugas yang lebih terstruktur, siapa tahu hal itu
Ya, Ros. Bisa dipahami kan yang Ibu sampaikan tadi? Ya Bu. Ya. Nah, dengan membuat list-list tersebut, mudah-mudahan kalian tuh jadi lebih, wah, aku udah sampai sini nih gitu. Udah banyak yang aku lewatin gitu. Mungkin ada di sini di antara kalian yang suka membuat list-list tugas. Gak ada. Ada. Oh, ada, maaf. Ya, pasti itu lebih mensupport kalian untuk melanjutkan tugas-tugas berikutnya. Karena kalian ngerasa, wah, aku nih sudah sampai sini pencapaian aku, seperti itu. Kemudian ya, tadi sampai dengan membuat target. Nah, sekarang Ibu mau menarik kesimpulan atau mengajak kalian untuk lebih berinteraksi lebih kepada Ibu. Nah, tadi kan Ibu sudah sampaikan tuh materi-materi mengenai sifat-sifat yang mencerminkan kemalasan, kemudian bagaimana untuk kita mengatasi rasa malas. Nah, sekarang kita akan rangkum semua dari awal. Nah, tadi mencegah rasa malas tadi ada 6 poin yang Ibu sampaikan. Yang pertama tadi apa? Bisa sebutin? Nggak apa-apa, acak aja. Motivasi diri sendiri, menargetkan waktu dan juga tugas. Bagus sekali. Kenapa? Ya, memberi list kepada tugas-tugas kita sebagai pencapaian yang telah kita laksanain. Kemudian kita reward ya, memberikan apresiasi kepada diri sendiri terhadap apa yang kita capai. Kemudian ada lagi mau menambahkan? Ya, kita ulas sedikit. Di kesimpulan ini ada untuk kita mengubah pandangan, dan terus jangan menunda-nunda tugas tadi kan. Terus udah sih, sisanya sudah kalian sebutkan tadi tuh. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Rasa malas itu adalah hal yang wajar untuk kita, setiap manusia tuh pasti pernah mengalami fase-fase seperti itu. Karena kita sebagai manusia akan pernah mengalami yang namanya rasa lelah, capek, jenuh dengan setiap kegiatan yang berulang-ulang. Apalagi kalian yang sebagai siswa dengan tugas yang dari berbagai mata pelajaran. Nah, hal itu adalah hal yang wajar. Tadi sudah kita sampaikan bagaimana kiat-kiat dan juga cara untuk mengatasinya dan meminimalisir. Nah, semoga apa yang kita diskusikan dan itu sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk kali ini pertemuan kita sampai di sini. Kita akan bahas materi baru pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk sekarang Ibu pamit dulu. Kita akhiri dulu materi kita sampai sini. Apabila Ibu ada salah dalam penyampaian maupun dalam berinteraksi dengan kalian, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi